anak banyak rezeki. Karena anak mungkin dipandang sebagai investasi dan tenaga kerja gitu. Ada yang punya betul. Ada itu kan kebahagiaan dari setiap orang itu beda kok. Betul, ukurannya beda. Kalau misalnya kamu merasa bahagia kalau Burungnya ada burung saya juara. Orang ya selalu merasa wah itu orang berhasil, orang bahagia, pulang dengan Fortuner misalnya, dengan Pajero Sport. Ukurannya beda gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu situasi real mereka di rumah. Apakah itu mobil kredit juga mereka kan nggak tahu yang di kampung. Bisa jadi, benar. Aku jadi ingat saya juga rental kemarin waktu Selamat Paskah buat semuanya. Ucapan aja pakai nada ya. Pecah suara. Keren. Jadi ini episode Rumah Noni perdana setelah Paskah ya. Kita Dan selamat Paskah buat semuanya yang merayakan. Udah pasti dong semua merayakan. Rata-rata ya. Tapi kan ada juga yang nggak merayakan satu dua, tapi ikut menyimak Rumah Noni. Seperti biasa kalau tahu Rumah Noni, berarti tahu dong kalau di awalnya kita bakal nyanyi dulu. Dan yang tahu lagunya silahkan sing along bareng-bareng sama Sony dan ini lagu saya. Zaman Om Steve ya, tetap. Pencipta lagunya Om Steve jangan-jangan. Om Steve nih waktu nongkrong di Lapo di sekitar mana Surya Sumantri. Dan itu Marsada belum ada. Awal dari cinta liku tanpa bahagia sudah suratan ya maaf. Cintaku yang pertama, cinta tanpa kasih. Bisa ya? Bisa. Tanpa akhir bahagia, gagal dan punah. Kayak dinosaurus punah. Pada akhir cinta duka. Nyanyikan. Aku gagal kali ini tanpa tangis dan duka. Semuanya hanya titik air mata dan senyum kehancuran. Sekali lagi. Hanya titik air mata dan senyum kehancuran. Dan tulang tambah dulu disaksang dulu. Tua pada tua. Kayak di Lapo. Tapi pastinya ya Son, banyak sekali testimoni yang mengatakan bahwa umat sekalian yang menyaksikan Rumah Noni paling sebel tadi kalau kayak kita tadi gitu. Hanya titik. Terus kita diam. Mereka sebel banget. Iya, nungguin kapan mulainya lagi Iya. nih? Nungguin ya. Nah, kalau ditunggu-tunggu, hari ini juga bintang tamu kita ditunggu-tunggu, Non. Setelah sekian lama menjabat, beliau baru meluangkan waktu untuk anak buahnya. Sibuk sekali beliau ini. Tapi akhirnya kita bertemu dengan Pastor Kosman. Aduh. Selamat bergabung Pastor Kosman. Terima kasih. Kursi panas Koskupan. Sekarang adem. Terakhir kita bertemu di kursi waktu di katedral. Ya. Di pastoral. Betul, pastoral. Kursi makan. Makan daging babi bareng. Katedral menunya babi mulu ya. Aduh. Habis enak. Jatuh-jatuhnya ke Lapo lagi. Pastor Kosman, kalau yang udah sering misa ke katedral ya pasti nggak akan asing sama beliau ya. Karena beliau memang bertugas di katedral dan kebetulan sekarang menjabat sebagai bosnya kami.
Ini adalah ketua Komsos Keuskupan. Betul. Ya. Bosnya belum minum, Bapak udah. Lagi Mari. puasa. Mari. Iya. Pastor Cuman yang Kosman. membedakan bos dan anak buah adalah kami anak buah hanya air putih. Iya. Bosnya kopi. Nggak ada yang tahu. Kopi. Jangan anggur ya? Ya, aduh. Bisa jadi. Pastor Kosman, apa kabar nih? Baik, baik. Aduh. Selamat Paskah untuk semua. Selamat Paskah juga Pastor Ya. Kosman. Ya, Ini ya. Pastor Kosman dari namanya sudah jelas sekali. Hari ini kita berimbang. Berimbang. Sama-sama Katolik, sama-sama Batak. Ya. Oh iya benar ya. Jadi Iya, skornya iya, iya. dua sama. Ya, irisannya dapat. Irisannya dapat. dua-duanya dapat. Betul. Walaupun juga saya tidak ada Bataknya, tapi saya kan Katolik. Katolik. Ya kan? Katolik, Sony ya. ada Saya belum Bataknya. Katolik, Belum tapi ada Katolik. Bataknya. Ada Bataknya. Oke. Pastor, kita bicara sedikit tentang masa kecil dong. Untuk yang pengen kenal nih, Pastor dengan marganya apa sih, Pastor? Marga saya itu kadang-kadang dipelesetin Siantar belok kiri. Bisa tebak nggak? Siantur. Siantar belok. Siantar belok. Aduh. Tapi apakah benar dilahirkan di Siantar belok kiri? Oh enggak. Enggak juga. Asli lahir di sana. Saya Pastor? lahir di Tapanuli Tengah ya. Tapanuli Tengah. Iya, itu daerah pantai barat Sumatera. Itu pantai yang sangat indah. Oke. Kampung halamannya apa sih namanya? Dekat Laut Biru kalau Pantai Barat. Waduh, Itu Sibolga. Saya lahirnya di Sibolga. Sibolga. Lahir di Iya, Sibolga. Sibolga. Oh, itu di berapa bersaudara bersama orang tua di sana, Pastor? Wah, kami KB itu. Keluarga besar. Oh, Oh, keluarga besar. Tapi biasanya umumnya kalau orang tua dulu, Oh, iya. keluarganya Iya, besar-besar. benar, benar, Berapa benar. bersaudara, Pastor? Kami 9 bersaudara. 9. Lumayan, ya. Pastor anak ke? Saya anak ketiga. Anak Dari ketiga? keluarga ada 4 orang laki-laki, 5 perempuan. Ya. Perempuan. Wow, Iya. ini lengkap nih. Lengkap, Bisa lengkap. dihitungnya Sibolga ya. Betul. Dan adik kakak yang lain berprofesi, beraktivitas di mana, Pastor? Macam-macam Ada sesuai yang dengan masih ada yang hidupnya. masih di kampung halaman? Atau sudah Ada yang di kampung halaman, ada yang sudah berkeluarga. Jadi dari 9 itu yang sudah berkeluarga 7. Oh, oke. tadi mau ngomong tinggal 2, Iya, kan nggak mungkin. Tinggal Ini 2. kan. Jadi 2 yang tidak berkeluarga. Oh, 2. Iya, itu pun satu karena pastor, Iya. satunya jadi suster gitu. Wah, hebat. Jadi lengkap ini, ada pastornya, ada susternya di Betul, keluarga. Kalau betul. suster ini. adik atau kakak, Mas? Adik. Adik. Saya nomor 3, dia nomor 4. Dan sekarang di Dia sekarang di Pematang Siantar. Dia Pematang baru Siantar. selesai studi di Roma untuk spiritualitas. Oke. Oh, kongregasinya apa? Suster. KSFL, KSF. Nah, Kongregasi Baru denger juga nih. Singkatannya. Kongregasi Santo Franciscus dan Santa Lucia ya. Oh, Mereka Fransiskan. Oh, ya. Fransiskan. Dan memang biaranya di sana, di Ya di sana, pusatnya di sana di Pematang Siantar. Pematang Siantar. Iya. Puji Tuhan ya. Gitu. Iya. Ada dalam satu keluarga ada pasturnya, ada susternya. susternya. Lumayan. Lumayan. Orang tua sendiri di sehari-hari dulu sebagai apa sih, Pak? Orang tua saya itu pedagang. Mereka lebih pada apa ya? Saksang. Saksang enggak? Bukan berarti di Jadi- Tapi kan siapa tahu dagang saksang, Pak. Bukan Kalau apa, kalau kalau di kampung saya, bapak saya dikenal itu tukang besi gitu. Oh, tukang besi. Nah, orangnya keras, kayak besi gitu. Wah. Tapi karena memang dia pandai besi, lalu juga menjual, distribusi segala macam. Jadi pedagang, Jangan namanya Yosef. tukang kayu. Yosef, Pak. Kan modern ya. Iya benar. Oh, oke, seharian berdagang. Berdagang ya benar. Oke, berarti keluarga besar 9 bersaudara. Ini gambaran obrolan kita hari ini, Not. Betul, karena yang namanya keluarga, baik itu besar ataupun kecil, tapi gini ya Son, pernah nggak ngebayangin ya, kenapa kalau orang tua dulu punya anak banyak, ya kan, tapi semuanya itu bisa rukun, bisa Iya, namanya juga bisa saling memberkati satu dengan yang lain, masih bisa keurus. Iya, Sedangkan kalau kayak saya nih keluarga anak satu, kadang aduh kayaknya tuh pengeluaran tuh ada. Tapi memang sih aja gitu sekarang ya. ini ada pergeseran ya. Heeh. Dulu ada pandangan tentang banyak anak banyak rezeki, Betul. masih jadi apa yang diyakini orang Ya, tua. kalau sekarang banyak istri banyak rezeki. Gitu. Waduh. Gimana? Waduh, Enggak kan gua nanya. Lu jawab, bagian jawab, sok. keteng. Ya meureun. Nah, Yang pasti ini bukan pengajaran ya. bukan. Saya kan bertanya. Iya. Sony bagian jawab. Kenapa gitu. nanyanya ke gua? Kita kan Ya kan sama. barangkali. Yang gitu. kita yakini kan keimanan kita sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Dan Betul. hanya satu. Hanya satu. Hanya satu. Betul. Nah, hari ini kita mau bicara tentang keluarga. Kenapa tentang keluarga? Jadi pastor memang itu suatu pengantar dulu. Kita pengen tahu latar belakang keluarga pastor juga, karena kita belum pernah tahu nih cerita tentang pastor dulu masa kecil segala macam, bahwa ternyata berasal dari keluarga Besar. lengkap. Ya lengkap. Ayah, ibu, dan anak. Betul. Pastor
melihat nggak sih bahwa memang tadi yang Nodi coba sampaikan ya, kondisi keluarga itu eranya berubah, kemudian ada baik itu perubahan pandangan segala macam. Ini fenomena apa sih, Pastor? Kenapa kalau kita melihat konsep keluarga, kok bisa berbeda sih? Harusnya kan keluarga ya keluarga, tapi kenapa keluarga zaman dulu sama zaman sekarang, kok jadi punya kayak pandangannya itu ada yang bergeser atau mungkin berubah? Kenapa bisa begitu, Pastor? Saya kira itu hal yang wajar ya. Di mana-mana kehidupan kita bukan hanya keluarga kok. Pola hidup, apa segala macam relasi itu berubah sesuai dengan perkembangannya gitu. Mungkin pada zaman dulu itu benar, banyak anak, banyak rezeki. Karena anak mungkin dipandang sebagai investasi dan tenaga kerja gitu. Ada yang punya betul. Ada itu kan. Nah, kalau sekarang kan orang sudah berpikir beda. Banyak anak itu banyak kesulitan kan. Itu setidaknya keluarga muda misalnya, kalau kita jujur bertanya, kenapa anaknya cuma 2? Orang mau 2 aja udah susah setengah mati gitu. Setengah mati itu, kalau yang 3 mati bener. Mati bener gitu. Tapi persoalannya kayaknya ini bukan realita yang sesungguhnya sih. Walaupun kita nggak bisa mengabaikan ya. Karena orang-orang yang secara ekonomi mapan juga tetap aja punya 1-2. Betul. Berarti persoalannya bukan di situ. Bukan hanya ekonomi. Lebih kompleks nih ya. Kalau Pastor lihat kira-kira permasalahan yang sekarang ada nih, misalkan kenapa kok keluarga mapan punya uang banyak, tapi kok berkeluarganya dengan jumlah yang kecil aja nih pilihannya gitu. Ada pertimbangan ataupun ada pemikiran dari Pastor nggak? Saya pernah berbicara tentang ini dalam salah satu kesempatan. Nampaknya sih keberhasilan dari orde lama ya, orde baru, program KB. Iya, karena cukup banyak stigma juga pada waktu itu dikatakan kalau punya banyak anak itu seperti kelinci, seperti ini macam-macam. Jadi itu lebih pada akhirnya pandangan orang itu yang umum. Baru kalau kita melihat ya kan, kejadian sekarang itu orang pengen rumahnya makin besar kan, tapi penghuninya makin kecil. Wah, itu ngepelnya capek itu. Betul. Bener, 2 lantai. Makanya kan nggak bisa 1. ART. Bilang istri takut. dan tidak jarang juga itu punya anak 1, itu anjingnya 3. Betul. Kalau saya anak 1, burungnya banyak. Nah, di rumah saya isinya burung semua. Tapi saya kira paling utama memang ya ada pergeseran konsep tentang hidup berkeluarga seperti apa gitu. Menarik yang tadi program KB Orde Baru, tapi kebayang nggak sih kalau sekarang orang tua yang sedang membangun rumah tangga, apalagi keluarga muda di Pastor, kita tuh generasi milenial yang waktu itu dibesarkan dengan iklan TV, 2 anak cukup. 2 anak cukup. Keluarga berencana. Bener tuh. Kalau saya setuju sama Pastor Kosman, kayaknya ada stigma yang menempel secara banyak itu. Betul. Secara nggak langsung gitu, 2 anak lah cukup gitu. Dan memang selain tentang campaign itu sendiri digembar-gemborkan, dan kita pun seiring waktu berjalan merasakan, oh iya juga ya, ternyata kita bisa fokus ke, ini bukan berarti kita menyangka hanya punya anak 1-2, tapi elemennya banyak nih. Mau tentang bumi semakin penuh bisa kita bahas ke sana, mau ngebahas tentang antropologi, sosiologi, ini luas sekali pada akhirnya. Benar. Nah, tapi pertanyaannya, apakah keluarga ini mau punya anak banyak atau dikit, apakah mereka KB, keluarga bahagia? Bahagia ini, Pastor, ini menjadi konsep di keluarga Kristiani. Nah, bahagia ini apa konteksnya gimana sih, Pastor? Keluarga bahagia apakah mereka tidak pernah berantem? Nah, keluarga bahagia dalam konteks gereja Katolik, ini bahagia yang seperti apa, Pastor? Malah saya berpikir loh, ketika bicara tentang keluarga bahagia itu semacam utopia atau mimpi gitu loh. Kalau saya ya. Artinya bahkan kalau kita tanya misalnya kebahagiaan dari setiap orang itu beda kok. Betul, ukurannya beda. Kalau saya tanya, kamu merasa bahagia kalau burungnya ada satu. Burung saya juara. Ini hal-hal seperti ini kan. Jadi memang pada akhirnya kebahagiaan itu bisa kita misalnya membuat semacam standar universal, tapi pada prinsipnya sebenarnya menjadi sangat relatif kebahagiaan. Justru malah nggak bisa keukur nih gitu ya. Nggak bisa keukur. Paling gampang kita ekonomi biasanya. Keluarga bahagia itu kalau ekonomi tercukupi. Tapi kan Son nggak ada waktu. Waktu dia orang Batak bener. Iya, orang Batak bener. Iya betul. Karena filosofinya Sony, orang Batak itu hebat. Angin aja dijual. Yes. Minimal 2.000 kami dapat. Itu kemarin saya pulang tahun baru kemarin ke Sumatera gitu kan. Orang ya selalu merasa wah itu orang berhasil, orang bahagia. Pulang dengan Fortuner misalnya, dengan Pajero Sport. Ukurannya beda gitu. Tapi
kadang-kadang kita tidak tahu situasi real mereka di rumah. Apakah itu mobil kredit juga mereka kan nggak tahu yang di kampung. Bisa jadi, Benar nggak? Aku jadi ingat, saya juga rental kemarin waktu Tapi nggak Mas Sur, gini loh, kalau tolak ukur ekonomi Betul. menjadikan keluarga bahagia, misalkan ya banyak orang yang mungkin kalau tadi Mas Sur bilang utopia gitu ya, masih dalam awang-awang gitu. Tapi banyak loh keluarga yang mencoba untuk bahagia tadi. Karena apa? Mereka mementingkan lifestyle, mementingkan gaya hidup yang kekinian, yang mewah, yang wah menurut orang liburan tiap minggu dan lain sebagainya. Tapi di belakang itu semua ada yang terkena pinjol lah, ada yang hutangnya belum dibayar lah dan lain sebagainya. Gimana Pastor fenomena kayak gini nih? Nah, kayaknya percakapan kita menjadi rada negatif ya. Nggak apa-apa dong. Saya yakin itu gara-gara lagu pembukaan tadi. Masa pasca lagunya kayak gitu. Jadi kita menjadi rada pesimis, negatif. Tapi kan Pastor, kalau Romano nih harus kita begiring ke ujung jurang gitu loh. Kita kan nggak mau masuk jurang berdua. Gini, saya punya pengalaman sebenarnya dalam pastoral keluarga cukup lama di Kuskupan Medan ya. Dan di sana kita full timer. Jadi artinya kita bekerja, ada office time, dan kita pendampingan banyak. Sebenarnya ada usaha-usaha yang luar biasa dari keluarga untuk menjadi bahagia. Itu yang harus kita perhatikan sebenarnya. Bahwa standarnya berbeda, itu hal lain. Tapi misalnya kalau ditanya pengantin-pengantin, kalau saya memberkati, saya tanya pasti semua mau bahagia kok. Nggak ada orang mau menikah untuk tidak bahagia, nggak ada. Itu kesalahan besar. Semuanya punya pemikiran bahwa saya mau bahagia. Hanya kan sekarang apa yang menjadi ukuran orang tentang kebahagiaan itu. Nah, kalau kita misalnya berpikir seperti tadi yang dikatakan bahwa semua tenang, kadang-kadang saya pikir mungkin itu bukan keluarga kayak gitu. Nggak terlalu tidak ada konflik ya. Tidak ada konflik. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin gitu. Artinya pada akhirnya kebahagiaan itu adalah hasil dari atau pencapaian dari sebuah proses perjalanan. Sebenarnya saya melihat di situ. Ada ketawanya, ada nangisnya, ada marahnya gitu, Pastor. Saya selalu katakan, ketika misalnya memberkati perkawinan, oke, saya melihat kebahagiaanmu sekarang, kamu pegangan, tersenyum, orang-orang yang kamu cintai datang di sini, mendukung kamu. Tapi saya katakan ini masih awal. Masih panjang. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kulitmu sudah keriput, gigimu sudah ompong, ngomong sudah susah, tapi kalian masih berpegangan. Karena takut jatuh. Secara usia. Itu artinya kebahagiaan itu kita pada akhirnya kita lihat di ujung. Ya bukan di ujung jurang ya. Tapi menjelang garis finish gitu ya. Di situ sebenarnya. Karena de facto banyak juga keluarga-keluarga senior yang sudah 40-50 tahun, mereka menjadi sulit pada masa tua. Karena menjalani kehidupan berkeluarga misalnya sampai di bawah 25 tahun itu mereka konflik dan tidak pernah menyelesaikan konfliknya gitu. Akhirnya pada masa tua mereka punya problem dalam komunikasi. Mereka masih bersama duduk tapi masing-masing dengan pikirannya. Ini seperti seolah-olah karena di agama Katolik, di Kristianitas kan dilarang untuk berpisah. Jadi ada orang terpaksa memilih, ya udah kita begini aja, nggak apa-apa. Toh kita kan nggak boleh pisah nih secara agama. Tapi kita berkonflik, ya udah kita diem-diem aja. Masih ada yang memilih untuk seperti itu. Ada. Istilahnya adalah awet rajet, Son. Awet, tapi rajet-rajet tuh hancur-hancuran gitu. Karena di dalamnya berantem terus gitu. Ini juga saya pikir ya, pertama gini, aku coba bandingin aja sih. Orang tua yang dulu, orang tua kita mungkin masih. Seingat saya dulu ketika masih punya sepeda gitu ya. Kalau bannya bocor, biasanya diapain? Tambal. Itu kalau dibuka ban dalamnya bisa ada berapa bolongan, lebih banyak tambalannya daripada gitu. Artinya apa sih, nilai apa yang bisa kita lihat di sini? Orang masih berusaha untuk merawat, memperbaiki. Sekarang kan enggak. Ganti baru. Jadi bukan dibawa ke bengkel, dibawa ke showroom ya. Nyari yang baru. Coba kalau mentalitas seperti ini masuk dalam hidup berkeluarga, dalam persahabatan. Lu punya masalah, tinggal ganti baru. Gitu. Tapi de facto banyak seperti itu loh. Jadi orang tidak punya kekuatan untuk merawat sebuah relasi. Ya. Nah, kalau misalnya dalam perkawinan kita katakan cinta itu adalah sebuah keputusan. Jadi itu keputusan. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang instan begitu saja dan akan tetap
bertahan selamanya seperti itu, enggak itu. Tapi ya ini salah satu ungkapan yang sering muncul kalau misalkan ada couple gitu ya yang menikah. Apa nih kisi-kisinya kalau misalkan pengen hidup bahagia seperti bapak ibu, misalkan yang ulang tahun pernikahan gitu ya. Soalnya ada beberapa jawaban yang unik menurut saya, Pastor. Kalau yang pernah saya dengar ya, pertama, saling mengasihi, saling menghargai, tapi kesannya kan klise. Benar. Jawaban diplomatis. Ada yang memang jawaban menurut saya menggelitik gitu. Saya tanya sama bapaknya karena saya nge-MC gitu ya. Saya tanya, Pak, rahasianya apa? Selalu minta maaf duluan katanya. Nah, ternyata kan ini ada yang lebih real gitu ya daripada yang cuma sekedar menghargai, mengasihi, mencintai, bla bla bla. Klise gitu menurut saya. Yang ini lucu jawabannya, minta maaf duluan. Waduh, gua bilang. Ada tanggapan, Pastor? Minta maaf ini sejauh mana untuk perkembangan keluarga, keharmonisan keluarga dan lain sebagainya? Kalau saya sih yang paling utama sebenarnya adalah membangun pondasi ya. Itu persis seperti bangun rumah. Ya, seperti apa sih pondasi ketika kamu memutuskan untuk menikah? Apakah kamu sudah kenal dia? Apakah kamu sudah tahu karakternya? Apakah kamu tahu keluarganya? Kamu tahu kehidupannya? Tahu seperti apa semangatnya? Itu pondasi ini sebenarnya. Maka di gereja Katolik yang sebenarnya kalau kita lihat juga sekarang mulai dilirik oleh bahkan pemerintah agar ada persiapan-persiapan sebelum menikah. KPP itu ya. KPP ya. Kalau di Bandung ada KPP, ada juga paduan kasih. Kalau di Jakarta itu apa? MRT namanya. MRT itu kendaraan. Semacam kereta. Ya, itu semacam kursus mempersiapkan rumah tangga itu semacam itulah. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya akan sangat membantu pasangan itu kalau diberikan dengan baik untuk lebih mempersiapkan diri. Itu pondasi yang pertama. Itu kan minta maafnya dulu ya. Kemudian itu perlu kemudian. Pondasi kalau kita bicara ibarat sebuah bangunan, pondasi itu ini rumah belum jadi nih. Belum jadi. Tapi dasarnya aja. Dasarnya sudah ada. Seiring waktu berjalan mulai tuh akan ada dinamika naik turun, ngebangun ini dulu, ngebangun pasang segala pintu, macam. pasang jendela. Salah satu pondasinya adalah mengenal pasangan. Di awal ya. Luar dalam tuh berarti. Dan mengenal itu menurut saya juga tidak akan A sampai Z kita kenal sampai titik menikah. Bisa jadi kita baru ABC tuh kenalnya sampai nikah. Betul. Nah, kesananya baru OD. Kalau ngorok suamiku ini. Itu benar-benar. Itu kalau mandi lama ya. Gitu. Itu suara hati, Pastor. Suara hati Ines mandinya lama ya, Nes? Udah cepet aneh. Nggak usah dibongkar di sini lah. Itu proses perkenalan itu yang penting salah satu. Tapi sebenarnya harus disadari ya. Perkawinan itu adalah sebuah perjalanan panjang. Iya, betul. Sampai mati toh? Betul. Dan menurut saya pembelajaran seumur hidup. Dan itu setelah Anda menikah, itu yang tadi, itu temuan-temuan itu. Iya. Ya. Misalnya saya pernah mendengar kesaksian yang ceweknya nggak suka AC dingin gitu. Yang cowoknya suka yang dingin-dingin. Iya. Tuh bayangin. Yang satunya 18, yang satunya pengen 27 gitu. Tapi harus tinggal di kamar yang sama. Bisa bayangin nggak? Benar. Satu suka selimutan, satu kagak. Wah, itu repot ya. Ini kesaksian yang saya dengar ya. Baru misalnya hal lain, yang cowoknya misalnya orang yang sangat rapi, semua tertata gitu ya. Tiba-tiba yang ceweknya yang apa adanya, merasa seperti anak kos gitu. Jadi semua di sini ini juga lama-lama bisa menjengkelkan. Nah, hal-hal seperti jadi karena sebuah perjalanan panjang akan banyak temuan-temuan gitu. Setelah berjalan 2 kilo, ada ini, ada kerikilnya, ada batunya. Berjalan lagi lebih panjang lagi, ketemu temuan-temuan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya baru kita berbicara tentang bagaimana akhirnya cinta itu bisa mewarnai cinta sebagai keputusan ya. Ini cinta keputusan ini gampang sekali dipahami. Misalnya gini, cinta yang biasa dipahami orang itu yang lebih dangkal adalah aku mencintaimu karena. Ini kan bisa dijawab toh. Aku mencintaimu karena kamu cantik, karena kamu punya ekonomi yang baik. Saya mencintaimu karena kamu datang dari keluarga Katolik yang baik. Gitu. Itu semuanya masih sangat menggembirakan gitu. Nah, kalau cinta kepada keputusan, itu pertanyaan harus diubah menjadi aku mencintaimu walaupun. Wow. Iya betul. Nah, ini keputusan. Jadi ketika Anda menemukan bahwa
pasanganmu itu lebih ribut daripada suara kereta api yang lewat di samping pastoran pada malam hari, itu kan temuan baru toh. Temuan baru. Selama ini kan Anda belum serumah gitu. Tidurnya tentram, nggak ada suara lalu kereta bagaimana api. Anda mencoba berdamai dengan itu? Iya. Ketika kamu tahu bahwa pasanganmu sekarang itu doyan pinjol gitu kan. Orang berkata, aku tetap mencintaimu walaupun kamu doyan pinjol. Tapi sambil melihat untuk bagaimana agar ya hal-hal temuan-temuan baru ini bisa menjadi lebih. Nah, di sini mungkin yang perlu kita lihat itu bagaimana orang tetap kalau kita biasa gunakan mengisi tangki cinta itu lebih romantis itu. Kalau saya mencoba menganalogikannya seperti ini, Pastor, itu dia kenapa keluarga harmonis ya. Harmonis itu kan harmonisasi ya, bukan menyamakan, tapi dengan perbedaan yang ada bisa menyelaraskan gitu. Si Sonia gini, tadi nyanyinya di lapo tadi itu asik. Ada saksang, ada panggang, ada arsik. Jadi walaupun dengan karakter yang berbeda, yang mungkin tidak selalu karakter ini akan cocok, tapi ya itu, walaupun seberapa kita mau permisif atau menerima perbedaan yang ada, tapi tetap selaras pada akhirnya. Ada walaupun proses itu dengan cara masing-masing ya. Dengan cara masing-masing yang mungkin baru bisa harmonis setelah melewati beberapa hal dulu. Bisa konflik, bisa pertengkaran hebat, bisa pertengkaran kecil. Tapi ya menuju ke sananya itu yang tadi tangki cintanya harus selalu diisi. Ini kalau bicara tangki cinta nih, jangan dioplos ya. Kayak lagu dangdut. Jangan dioplos tangki cinta. Saya analoginya gini loh. Ibaratkan kamu punya sepeda motor tuh, ya kan? Lalu kamu boncengan sama pasanganmu, itu tangkinya kan ada, tangki motornya tuh, ada orang tangkinya gede, ada yang kecil juga gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kan isi tangkinya kan berkurang tuh. Apalagi lu bayangin bebannya makin berat, jalannya makin menanjak, udah menanjak berbatu-batu, berlumpur segala macam. Itu saya sendiri aja boros, Pastor. Gimana berdua? Nah sering terjadi bahwa setelah perjalanan sekian lama itu ya, orang merasa pede bahwa kami tetap saling mencintai, setia satu sama lain. Tapi mereka lalai mengisi tangki cintanya ini. Nah, tangki cinta bagaimana ngisinya? Itu misalnya dalam pendampingan keluarga itu ada disebut namanya bahasa kasih. Mungkin tidak ada waktu bagi kita bicara itu, tapi mau dikatakan apa? Kita mencoba sungguh-sungguh membuat pasangan itu merasa dicintai dalam perjalanan itu. Nah, artinya pasangan itu perlu mengisi tangki cinta. Ada misalnya contoh ya, cara mengisi tangki cinta, misalnya kalau pasangannya itu sukanya mendengar berbicara gitu, temanilah berbicara, berikan waktu quality time untuk dia. Atau misalnya pasangan kamu misalnya adalah orang yang bahagia kalau dipuji gitu, ya puji gitu, tapi jangan lebay gitu loh. Puji jujur gitu kan. Kalau pasanganmu misalnya suka itu diberi hadiah, cari hadiah, itu bukan masalah besarnya. Hanya kadang-kadang kultur kita kalau orang suka terima hadiah katakan matre, itu enggak ada hubungan. Gratifikasi. Dan kadang kita bersembunyi di balik kalimat, saya orangnya gini. Nah, itu yang hati-hati. Nah, sebenarnya sih justru kata-kata seperti ini harusnya tidak terucap. Ketika saya bayangkan dua pribadi yang berbeda, karakter yang berbeda, datang dari alam yang berbeda, lingkungan yang berbeda, tradisi yang berbeda, dan dibesarkan sekian tahun dengan keluarga yang berbeda. Lalu sekarang yang berbeda ini harus bersatu gitu. Harus terbuka dong terhadap perbedaan-perbedaan. Tapi di sisi lain nggak bisa juga seperti tadi, saya dari dulu sudah begini ya, nggak bisa. Harus melepas itu semua ya, Pastor. Jadi orang mengatakan itu harusnya pasangan itu seperti mengikat kapal laut katanya. Pernah ngikat kapal laut nggak? Belum pernah kebetulan, Pastor. Rantainya juga nggak punya. Tapi kalau saya ngecek kapal api pernah. Kalau kapal laut belum pernah ngikat. Kapal api pernah. Ada yang mau ngiklan kopi kapal pesiar boleh? Ya. Kapal tongkang kita terima. Katanya kalau ngikat kapal itu nggak boleh terlalu kencang karena itu akan putus. Nggak boleh juga terlalu kendor karena dia akan lari ke tempat lain. Itu. Jadi sebenarnya ada semacam tenggang rasa. Saya mau belajar tentang dia, dan saya juga mau terbuka tentang diri saya kepada dia. Jadi saling belajar. Saya dalam beberapa kesempatan menggambarkan bahwa hidup berkeluarga itu, pasanganmu itu harus menjadi cermin bagimu gitu loh. Tadi sebelum kesini ke cermin nggak? Iya dong. Cermin ada. Untuk apa? Untuk melihat kan, apakah saya pantas nih tampil dengan ketua Komsus yang baru? Iya, lumayan. Dan ketika sudah merasa aku sudah tampil artinya apa? Cermin itu semacam sarana atau media bagi kita untuk melihat diri saya, membuat saya pantas.
ketika Anda misalnya melihat pasanganmu seperti cermin bagimu, di situ kamu bisa menyesuaikan diri. Oh iya, bagi dia saya seperti ini, saya mau. Pastor, kalau kita sudah mencoba, kita merasa gini, kita kadang mengukur kemampuan diri sendiri ini kan bisa jadi sulit ya. Apakah yang kita lakukan sudah optimal? Apakah yang kita lakukan itu sudah sampai titik darah penghabisan gitu? Rasanya sih udah. Rasanya udah gitu. Tapi kalau ujungnya terpaksa harus mengambil keputusan tidak bersama lagi, kita bicara sebelum masuk ke aturan gereja Katolik sudah jelas tidak boleh sebenarnya. So, jangan kasihan ini. Apa sih? Jangan kasihan ini. Jangan. Tapi kalau misalkan fenomena ini tetap ada, Pastor. Kita juga pernah ngobrol dulu sama Pastor Postinus ya, aturannya ada, bahkan menjadi sebuah firman dalam kitab suci kita, tapi pada praktiknya terjadi, Pastor. Sering. Perpisahan seorang pasangan Kristiani ada. Teman kita, lingkungan kita ada banyak. Harus kan banyak. Betul. Bukan hanya ada. Nah, banyak. Lantas ini semua jadi mana yang salah, Pastor? Saat kita sudah menyandarkan nahkoda rumah tangga kita sudah jelas, kita harus bersama bagaimana. Tapi ada kondisi manusiawi yang ternyata harus menuju ke sudah tidak bisa dipertahankan. Apakah tidak bisa dipertahankan ini menjadi tetap ada opsi dalam sebuah konteks gereja Katolik? Statement begini juga itu sangat mungkin dikatakan harus sungguh-sungguh dipikirkan. Ya, kalau dulu Anda bisa begitu nyaman dengan pasanganmu sampai memutuskan menikah, kenapa sekarang tidak? Itu yang pertama. Saya belum tahu, Pastor. Nah, itu dia, kan? Lalu yang kedua, ya gereja juga dikatakan sebenarnya tidak boleh bercerai, tapi ada di podcast ini juga kan Pastor Postinus bicara, toh juga ada karena kasus-kasus tertentu dianulasi gitu. Bagi saya sih ini bukan opsi, ya. Yang pertama, ketika orang berkata aku tidak sanggup lagi, benarkah? Atau ini adalah sebuah kemalasan, ketidakmampuan untuk merawat relasi seperti yang tadi itu. Saya suka statementnya kemalasan. Itu kita tidak punya cukup tenaga untuk sungguh-sungguh mau merawat relasi kita. Ya, biasanya selalu saya bayangkan ya, saya nggak tahu kalian mungkin nanti bisa melihat. Problem dalam hidup berkeluarga itu ibarat batu bata loh. Satu batu bata, satu problem, satu batu bata, satu batu bata. Itu kalau lama-lama itu batu batamu itu makin banyak dan tidak pernah Anda selesaikan, itu jadi tembok kan? Ya. Kalau sudah jadi tembok itu di antara hatimu, hatiku. Nah, itu komunikasi habis. Tak ada lagi komunikasi. Kenapa memang ada tembok di antara kita? Maka seperti tadi, memaafkan. Itu menjadi perlu ketika kita menghadapi konflik begini. Jadi nggak numpuk jadi bata kayak di belakang jadi pastor tembok, ya. Itu jadi tembok. Siapa yang di seberang saya nggak tahu kan. Jadi penghalang gitu. Tapi ini fenomenanya, Pastor, kalau kayak di dunia pekerjaan saya ya, karena saya memang banyak menikahkan mereka menikah. MC-in, oke. Yang menikah itu kan seringkali mereka menikah di usia yang sangat begitu muda. Banyak mereka menikah karena mungkin tanda kutip latah begitu, temannya menikah, kebetulan dapat rezeki ada pria yang sudah mapan siap untuk melamar dan lain sebagainya. Teman-temannya kayak latah untuk gue ikut deh gitu. Gue juga pengen cepet-cepet nikah. Ayo beb kita nikah. Hai cepetan kita nikah. Padahal sebenarnya menurut walaupun kita baru sekitar 10 tahunan menikah gitu Pastor ya. Bukan saya sama Sony, saya 10 tahun maksudnya gitu. Jadi itu kan belum tahu di dalam hutannya ada apa gitu sebenarnya ya. Pendidikannya gimana nih Pastor, ataupun juga mungkin sedikit gambaran untuk mereka yang masih single dan juga sedang berpacaran saat ini. Kan nggak perlu harus langsung kursus persiapan perkawinan dari sekarang, tapi kalau mereka pengen tahu gimana caranya untuk membina hubungan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Katolik, harus seperti apa Pastor? Nah, apakah ada kursus-kursus tertentu selain kursus persiapan pernikahan atau gimana? Sebenarnya ada ya. Jadi gereja itu sebenarnya mengenal kursus persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Nah, persiapan jangka panjang itu biasanya ditemukan ketika ada pertemuan-pertemuan orang muda. Atau ada beberapa misalnya kelompok-kelompok komunitas
yang memang mereka punya mewadahi ini, misalnya Choice misalnya, itu di Bandung kayaknya ada deh kelompok itu. Ada Choice itu misalnya. Baru ada juga misalnya Single for Christ dari Couples for Christ itu. Itu memang mereka didampingi tentang persiapan jangka panjang, ya. Nah, yang sering terjadi adalah ini tidak berjalan di gereja kita, atau bahkan OMK kita juga tidak sungguh-sungguh aktif dalam kehidupan menggereja gitu, ya. Nah, makanya sekarang kalau kita lihat misalnya kursus-kursus persiapan perkawinan itu, kadang-kadang kan ada juga yang hanya 3 hari normatif gitu ya. Tapi ada juga kursus yang benar-benar mempersiapkan gitu. Sekali lagi ini problemnya adalah bagaimana kita membangun pondasi mereka. Jangan terjadi seperti tadi hanya latah mau kawin gitu. Betul. Karena kawan gua udah married, gue juga pengen gitu. Atau desakan orang tua barangkali. Desakan orang tua juga bisa, atau macam-macam ya. Nah, biasanya sih hal-hal begitu toh juga akan ditanyakan dalam penyelidikan kanonik oleh pastor. Tapi yang namanya orang juga motivasi tersembunyi kan tetap bisa kecolongan. Iya, gitu. kita ngomong A di hatinya B gitu kan. Kalau sudah begini sebenarnya hanya pasangan itu sih yang bisa menyelesaikan ya. Misalnya ketika pasangan si A menemukan pasangannya motivasinya nggak apa-apa memulai seperti pacaran lagi setelah menikah. Itu gak usah juga buru-buru punya anak, mengenal dulu. Ya bisa karena seperti yang kita goal settingnya kan ya tidak boleh berpisah ini ya. Kita apapun kondisinya nih, konflik apapun, kita harus punya mindset dulu bahwa ini kita nggak boleh pisah loh. Kalau kita ngomongin seumur hidup kalau kita ngomongin iman Katolik nggak boleh pisah. Jadi strategi apa segala macam ya itu sambil itu dia. Dinamikanya akan timbul di tengah-tengah semua nih. Kita akan belajar hal baru mungkin mulai dari nol kali segala macam. Tapi Son, kalau kita lihat di film ya, kalau bule cowok yang ngelamar nih, will you marry me? What are you doing? Nggak, mereka berani say no loh, karena pernikahan itu big things gitu buat mereka. Walaupun gue suka, gue cinta sama lo, tapi lu jangan nikah sekarang dong. Udah jalanin aja. Tapi dulu, kan khawatirnya gitu kadang mengarah ke living together. Dalam pernikahan. Nah, itu kan kalau ngomong bule lebih nganggap serius masalah pernikahan, maksud gue gitu loh. Betul. Sebenarnya bisa jadi nganggap serius atau memang sudah tidak ada trust dengan marriage. Kalau kita ngomongin perubahan zaman, sekarang kan lembaga pernikahan kan banyak juga orang yang tidak percaya kalau gue bisa living together, kenapa gue harus nikah? Karena bukan tentang tidak siap tentang ikatan, tapi ya kebetulan yang mereka look up adalah contoh-contoh pernikahan yang gagal, let's say. Jadi buat mereka lembaga pernikahan itu bukan sesuatu yang dipercaya kembali. Nah, generasi akhirnya nih, Pastor, apakah menurut Pastor sendiri, tadi kita bicara kembali ke awal, ada perbedaan culture, sosial budaya dari zaman dulu zaman sekarang. Ada pandangan nih kalau kita mungkin ada riset ya, pasangan sekarang lebih mudah mengambil keputusan selesai, padahal pernikahan baru setahun 2 tahun selesai. Tapi saya punya saudara Pastor Batak, nggak apa-apa hidup dengan suami yang seperti itu sekian puluh tahun, kok mau bertahan sih? Ya karena pernikahan hanya boleh sekali di kita gitu. Jadi mengorbankan, saya nggak bilang mengorbankan kebahagiaannya ya, saya nggak tahu bahagia kan tadi relatif, tapi mengorbankan hidupnya yang dijalani dengan dalih firman Tuhan seperti itu, tapi awet. Karena tidak menghindari yang namanya lembaga perceraian. Nah, zaman sekarang banyak generasi nggak mau judgmental, tapi it happened, dude. Bahwa sekarang setahun 2 tahun, 1 konflik, 2 konflik, lu ngerasa kok beda sama pacaran, akhirnya ngambil keputusan berpisah. Pastor, apakah ada latar belakang generasi sosial budaya yang mempengaruhi perbedaan dari pernikahan zaman dulu dan sekarang tentang perpisahan? Mungkin bandingkan sedikit ya. Saya 5 tahun di Amerika, baru pulang tahun lalu. Saya 2 tahun di sana loh, nyasar. Jadi 2 tahunnya kelamaan hari jalan. Artinya melihat bagaimana pandangan orang tentang perkawinan ya di sana misalnya, mereka kan menganut paham kebebasan ya. Betul. Jadi orang-orang misalnya hidup bersama itu bisa diterima secara kultur di sana dan juga secara hukum itu bisa diatur gitu ya. Baru mungkin hal yang lain adalah di sana orang lebih hati-hati untuk menyatakan satu komitmen. Bisa juga karena tadi pengalaman sebelumnya trauma dengan keluarga sendiri teman atau apa segala macam. Lalu mereka memutuskan untuk udah kita hidup bersama aja dulu, punya anak, punya apa segala macam, itu persis seperti keluarga. Tapi mereka tidak menyatakan itu sebagai satu sakramen. Nah, di sana itu kan itu boleh.
Jadi banyak orang sebenarnya selain juga secara sosial mereka mendapat dukungan dalam pola hidup seperti itu, baru mereka juga melihat bahwa maju ke perkawinan itu dianggap sebagai satu yang sakral, lalu orang menjadi sangat hati-hati. Takut, Bang. Nah, di sini kita kan beda Indonesia. Indonesia itu kita hukum sipil kita pun mengatur perkawinan loh. Harus nikah dulu. Harus nikah dulu secara agama itu kan. Jadi Anda tidak bisa misalnya ujuk-ujuk hidup bersama, punya anak, itu nggak ada statusnya. Di arah keliling kampung gitu. Itu disebutnya Nggak ada kumpul statusnya. kebo. Yes, Buffalo Gathering. Tapi kalau saya sih dikatakan memilih, saya lebih setuju hukum Indonesia karena perkawinan itu kan suci, sakral ya. Nah, baru yang kedua tadi misalnya dukungan, saya lebih melihat misalnya orang Batak di Nias juga, mereka daya tahannya lebih tinggi walaupun kadang-kadang kasihan gitu ya. Tapi mereka harus bertahan gitu. Itu lebih pada dukungan sosial sebenarnya. Kan kalau tadi ceritanya misalnya keluarga, kita tahu orang Batak itu kan kalau nikahnya bukan satu perempuan dengan satu laki-laki. Keluarga besar. Satu perempuan dengan seluruh pasukannya, satu laki-laki dengan seluruh. Jadi kalau ada apa-apa, ini kadang-kadang memberikan support atau tekanan kadang-kadang juga ya. Sehingga orang tidak banyak pilihan ya. Nah, saya sih lebih melihat misalnya kesetiaan dalam perkawinan itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang konteks memaksa orang untuk menjadi bertahan dalam penderitaan. Tapi mau kita lihat sebenarnya kesetiaan dalam perkawinan tentang dalam konteks bagaimana agar pasangan itu tetap berbahagia sebagai pasangan suami istri gitu ya. Jadi misalnya kalau terjadi KDRT apa segala macam, ini harus dibantu menyelesaikan ya. Hanya kan sekarang persoalan kita kadang-kadang kalau orang punya problem, kita tidak punya lembaga atau institusi yang bisa membantu. Ini syukur kepada Tuhan di Keuskupan Bandung kita punya di sini loh, di BSA ini ya untuk semacam konselor yang bersedia mendampingi. Ini khusus keluarga nih Pastor ya. Ya untuk keluarga gitu. Saya juga kadang-kadang masih menerima beberapa untuk saya pikir Pastor suka konseling. Enggak. Menerima. Iya, barangkali Pastor juga suka konseling. Masalahnya kan Pastor juga punya keluarga inti di pastoran. Beda dengan Mama Leo. Iya. Tapi yang pastinya ada ya di BSA ini ada Pastor ya. Ada. Nah, barusan tadi mau saya tanya, harus kemana mengadu kalau ada KDRT, ataupun juga harus seperti apa, cari jalan, cerita sama teman malu misalkan, tapi cerita sama orang lain kadang suami atau istrinya marah, KDRT lagi begitu kan. Berarti ada bimbingan ya, konselingnya di sini. Sebenarnya secara struktural juga kita ada sih ya, di gereja itu ada komisi keluarga, di paroki ada seksi keluarga. Sebenarnya bagiannya juga itu gitu. Jadi bagaimana kita mencoba memperhatikan keluarga-keluarga, memfasilitasi mereka ketika mereka punya persoalan-persoalan gitu kan. Itu tidak jarang bahwa sebenarnya ketika persoalan itu dibicarakan, itu buat mereka akhirnya bisa melewati gitu. Saya kemarin baru ada orang yang datang berbicara ya. Ini kasusnya perselingkuhan. Ya. Tapi bagusnya bukan perselingkuhannya. Artinya sikap mereka adalah yang laki-laki mau terbuka. Ya, terbuka gitu. Dan istri juga kaget setengah mati. Tapi akhirnya bisa menerima. Nah, sekarang problemnya itu bukan di istri, yang laki-lakinya. Kenapa? Dia tidak bisa mengampuni diri sendiri. Oh ya ampun. Itu kan. Dia artinya dihantui rasa bersalah atas apa yang sudah terjadi. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya gereja bisa memfasilitasi loh. Misalnya berbicara atau mengajak mereka untuk saling mendoakan gitu. Nah, bagi saya misalnya, atau kita mungkin orang Katolik, yang sering terabaikan adalah sabda Tuhan yang sering dibacakan pada perayaan perkawinan, yang telah dipersatukan oleh Allah bisa dipisahkan. Nah, itu semua orang hafal itu. Tapi kadang kita lupa membawa Allah dalam perkawinan itu. Padahal sebenarnya idenya adalah Allah yang mempersatukan. Masalahnya kan kalau ada KDRT ataupun juga ada masalah, lapornya bukan ke Tuhan tapi ke mertua, mama. Jadi urusannya sama M juga, mertua begitu. Ini problem yang lain lagi. Tapi kan nggak bisa dipungkiri, kita pernah bahas di rumah Noni waktu itu kalau nggak salah sama Pastor Eko ya Son ya. Hubungan menantu dan mertua. Ini seru nih. Benar. Iya, cuman memang sampai detik ini kayaknya juga urusan mertua ini masih banyak jadi batu sandungan nih Pastor. Contoh mertua yang masih sangat protektif sama anaknya walaupun anaknya sudah menikah dan punya anak misalkan, atau mertua yang
terlalu suportif Ya. dan lain sebagainya. Pastor ada komentar masalah mertua sedikit aja. Prinsip pertama bagi saya pribadi itu hormatilah ayah dan ibumu dan mertuamu, tapi jangan mau disetir oleh mereka. Wow. Itu jangan mau didikte oleh mereka. Karena sebenarnya orang tua juga harus diajari loh. Ketika anaknya sudah menikah itu, dia harus mengurangi ketergantungan dan perasaan memilikinya kepada anak. Jadi karena sudah punya rumah tangganya sendiri. Apa perlu ada kursus perkawinan khusus untuk mertua dan orang tua? Kursus menjadi mertua yang baik. Tapi sebenarnya gini, harus dikatakan bahwa anak-anak juga harus mau belajar dari orang tua. Iya, setuju. Karena pengalaman mereka hidup berkeluarga, terutama jatuh bangunnya, itu juga sesuatu yang sangat berharga, itu ya. Dan mereka juga harus menghormati itu, menghargai itu. Tapi di sisi lain kepada orang tua, tahu diri gitu loh. Sekarang putrimu itu sekarang bukan punyamu, anakmu itu bukan punyamu. Nah, hanya persoalan kadang-kadang yang ketemu orang-orang yang anak mami ini. Apa-apa mami. Mami gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya persoalannya adalah pada pribadi orang bersangkutan, itu. Nah, bagaimana sebenarnya kita mencoba mendampingi ini, ya? Sebenarnya di gereja Katolik itu cukup banyak komunitas juga yang memberi perhatian tentang ini loh. Ada yang Married Encounter gitu ya. Ada Couples for Christ, itu ada. Baru ada juga misalnya tulang rusuk, itu. Dan masih banyak kelompok-kelompok lain sebenarnya yang memberi perhatian. Maksudnya apa? Kalau kami misalnya para imam gitu ya, topiknya geser dulu. Ada disebut ongoing formation gitu. Jadi kita semacam studi lanjut, studi tanda petik ya, entah kursus atau apa. Tapi kita mau pembinaan langsung. Harusnya perkawinan juga sama. Ya, perkawinan sama. Karena ketika kamu masih berdua dengan pasanganmu dan ketika anakmu ada, itu suasana beda banget. Sangat beda. Itu sebelum kamu punya anak, itu pasanganmu datang yang dicari kamu. Begitu ada anakmu yang dicari anaknya. Dan kadang baru bisa ini true testimony ya. Kadang gue bisa ngobrol bebas santai sama istri itu ketika anak sudah tidur. Gitu. Itu pun kalau istri belum tidur. Maksudnya dia masih kerja atau masih apa sambil ngobrol gitu. Kalaupun juga dia nggak nonton sinetron atau film horor. Nah, saya kira ini saya sebut tadi semacam apa ya? Kursus-kursus atau semacam pendampingan, pembekalan gitu. Tindak lanjut dari hidup perkawinan ini yang hilang. Dari kehidupan kita. Memang banyak alasan yang masuk akal. Tuntutan ekonomi karena dua-duanya harus bekerja gitu ya. Lalu kalau anak sudah ada, waktu untuk anak lagi. Kultur kita adalah itu sangat sangat sosial. Perkawinan di sana, ada di sini, membagi waktu tidak gampang. Nah, ini juga menjadi problem. Tapi kita tidak bisa menyerah dengan situasi ini. Orang harus pada akhirnya harus melihat hal-hal yang penting bagi kehidupan mereka. Itu. Nah, sebenarnya itu yang kadang harus hati-hati juga. Kita itu kalau kita bicara pernikahan Katolik ya, seringkali kita tuh melupakan bahwa bahtera rumah tangga kita itu nakodanya kan bukan kita gitu ya. Tapi seringkali saat ada konflik-konflik itu kita memilih, bukan salah ya, tapi misalkan kita ke konsultan perkawinan, nggak salah. Itu mungkin memang satu langkah untuk psikologis kita gitu. Tapi jangan lupa ada embel-embel pernikahan Katolik. Artinya gereja pun sebenarnya memfasilitasi karena pandangannya akan sama tapi beda menurut saya, Pastor. Samanya adalah dari sisi psikologis, mungkin sisi budaya, sosiologis, pernikahan itu seperti apa. Tapi kan ada embel-embel Katoliknya ini yang akan jadi diingetin, wah pernikahan ini tuh kan khawatirnya kalau yang bukan konsultasi pernikahan Katolik bisa loh ada yang mengarahkan ke perpisahan. Karena ujung-ujungnya adalah menyarankan kamu harus bahagia, Kalau bahagianya adalah berpisah, itu udah bertentangan dengan iman kita. Nah, gereja ini memfasilitasi ternyata itu yang ada. Ayo balik ke sini, ada nih lembaganya buat kita jangan lupa gitu loh. Nah, ini juga memang menjadi catatan ya. Sekarang kan kita misalnya ada lembaga konsultan, psikolog, apa segala macam itu. Dan kadang-kadang kita tidak punya pandangan dan nilai yang sama tentang perkawinan, terutama yang Katolik. Tapi saya sih lebih melihat kita masuk ke dalam pandangan umum ya, entah Katolik, entah yang Kristen yang lain, baru agama lain yang melihat perkawinan itu sebagai sesuatu yang suci. Saya lebih melihat misalnya orang mengatakan bahwa perkawinan itu adalah panggilan, perkawinan itu adalah ibadah. Ini kan segala macam nilai yang harus diperjuangkan. Hanya yang sering saya temukan adalah betapa orang percaya kepada kekuatannya sendiri. Itu kan nggak mengandalkan Tuhan nih maksudnya.
mungkin juga kalau mengandalkan seperti gimana gitu. Tapi tidak menyertakan. Kalau saya menyertakan saja. Saya selalu menganjurkan begini, apapun yang kamu lakukan sebagai keluarga, mulailah dengan doa. Saya dulu pernah dalam salah satu retreat pasangan keluarga gitu ya. Lalu saya katakan, apapun yang kamu lakukan, mulailah dengan doa. Termasuk ketika kamu melakukan hubungan seksual gitu. Mulai dengan doa. Lalu responnya terkejut, pastor gimana mungkin? Gitu kan. Cemana nih? Emang pastor ngerti. Itu. Lalu yang satu bilang gini, itu pastor pernah kami mulai, begitu kami mulai berdoa, dinginkan. Kan awkward. Jadinya nggak tahu maksudnya. Yang satu bilang nggak sempat pastor. Enggak sempat. Alamak. Tapi saya katakan begini loh. Dan bagi saya itu benar. Saya selalu sarankan kepada siapapun, terutama pasangan-pasangan ya. Kalau Anda menghadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu, kamu akan melihat sebuah situasi dan dinamika yang berbeda. Nanti saya minta kalian jadi contoh. Kalau ada lain kali kita bicara, kalian harus kasih testimoni gini. Kita bukan keluarga, Mas. Keluarga masing-masing. Saya selalu sarankan begini. Walaupun Anda punya kegiatan doa bersama, ke gereja bersama, tapi jangan pernah lupa menghadirkan Tuhan di antara kalian sebagai pasangan. Caranya bagaimana? Sebelum Anda tidur, cari waktu untuk berdoa bersama. Selalu saya sarankan pegangan. Pegangan tangan, atau kamu peluk. Sambil pelukan bisa kok berdoa. Bisa, cuma takutnya ada hal-hal yang diinginkan. Ketiduran, maksudnya ketiduran gitu. Kalaupun ada yang diinginkan, itu kudus lanjut. Tuhan hadir. Tapi yang mau dikatakan adalah bagaimana misalnya ketika kamu pegangan tangan atau berpelukan lalu saling mendoakan. Dan doa yang tepat adalah biarkan pasanganmu mendengarkan doamu. Kalau misalnya Oke, kamu Katolik toh. Kalau kamu kasih intensi ke pastor itu, intensi misalnya untuk ini, pastornya nggak bacain dulu, rasanya gimana? Kalau bisa bilang pastor kembali intensinya, perasaan walaupun sebenarnya boleh gitu. Tapi sama halnya, kenapa ketika diucapkan kita, wah Tuhan bangga, terima kasih, bangga, senang. Itu sama ketika kamu mendoakan pasanganmu dan dia mendengarkan itu. Ada perasaan tertentu dalam hati, Tuhan, terima kasih hari ini saya dengan istri saya ya bisa melakukan semua tugas-tugas dengan baik, berkati kami selalu gitu kan. Nah, lalu habis itu pasangan yang satu mengatakan terima kasih atas seluruh berkat hari ini. Lalu Anda tidur gitu. Itu ada sesuatu yang berbeda. Maksud saya ini kan komitmen menghadirkan Tuhan yang mempersatukan kalian di dalam kehidupan keluarga. Ini bukti, realnya nih, cara realnya gitu ya. Dipraktekin nanti kalau pulang ke rumah. Son, enggak pernah nggak Son? Weekend. Enggak usah Weekend. Enggak, dia kan bibinya pulangnya weekend. Oh iya. LDR. LDM. Ya, menikah tapi kayak enggak menikah. Senin sampai Jumat saya sama anjing saya. Jadi pegangan sama si anjing tuh nanti. Dan apa sih kata si anjing? Tapi hati-hati loh. Ini yang disebut single married kadang-kadang terjadi begini. Single married. Single marriage. Ya. Apa itu, Pastor? Ya, sudah menikah tapi merasa sendiri gitu, merasa perasaan. Ya, karena jauh-jauh kan tetap betul. Mau pergi kemana? Tapi kayaknya Sony 8-9 tahun ini udah biasa. Bahkan kan saya LDR sebelum nikah. Sebelum bisa jadi 10-11 tahun. Sabda Allah tidak berjalan. Yang dipersatukan bisa lagi. Secara jarak. Bukan diceraikan tapi dipisahkan. Jarak. Aduh. Nah ini Pastor berarti kalau pada akhirnya semoga kita semua bisa menyadari gitu bahwa menyertakan menghadirkan Tuhan dalam pernikahan itu realnya. Nah, ujungnya adalah apakah ini akan mengarah kepada konsep keluarga bahagia? Minimal kita satu suara dan frekuensi bahwa keluarga bahagia versi gereja Katolik adalah keluarga yang doa bareng atau misalkan apa. Nah, supaya kita tidak menjadi abstrak banget nih konsep keluarga bahagia gitu. Kalau saya sih ini hanya jalan-jalan yang ditempuh untuk menjadi bahagia dalam hidup perkawinan. Itu pertama ya. Jalan-jalan yang ditempuh, misalnya memaafkan, saling mendoakan, baru mau bertukar, terbuka dalam banyak hal. Ini jalan-jalan yang ditempuh. Tapi bagi saya pribadi, ketika kita berbicara kebahagiaan itu adalah ketika Anda misalnya melihat bahwa kamu masih setia
setelah sekian tahun. Dan kamu melihat ada juga banyak rahmat Tuhan di sana, selain juga banyak masalah gitu ya. Tapi ketika kamu menyelesaikan problemmu satu demi satu, membongkar tembok pembatas tadi, di sini sebenarnya kamu sedang membangun sebuah keutuhan relasimu dengan dia untuk semakin memahami dia. Bagi saya tidak ada kebahagiaan yang paling sempurna dari pasangan suami istri, seperti saya katakan tadi, ketika kulitmu sudah keriput, rambutmu sudah putih, tapi kamu masih tersenyum satu sama lain. Itu indah sekali. Itu konkretnya di situ. Nah, saya mungkin bahagia bisa, atau bisa kita katakan keluarga yang bahagia itu bisa dibuat beberapa kesimpulan seperti tadi, misalnya gambarannya itu dibayangkan orang yang pergi ke gereja bersama, walaupun sering tidak jaminan, tapi bisa, atau orang misalnya yang kalau ke gereja itu pakai pakaiannya kapal gitu kan, sarimbit. Tapi itu juga tidak, itu hanya pada akhirnya adalah ketika ketika mereka sebenarnya bisa melaksanakan janji perkawinan mereka. Janji perkawinan masih nggak tahu? Satu. Pastor, kasih jeda dong. Kasih jeda. Ingat, satu. Wah. Kasih waktu googling kayak apa. Tanya lagi, Pastor. Tanya lagi. Janji perkawinan. 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi artinya bagi saya ketika misalnya untuk setia dalam untung dan malang, suka dan duka, ketika sehat maupun sakit, aku tetap setia dan mencintai engkau. Ya, ini saya pikir yang paling utama. Anda tidak selalu ada dalam situasi untung. Malang juga adalah bagian dari hidup perkawinan. Anda tidak selalu dalam keadaan sehat. Suatu ketika mungkin sisa perkawinanmu harus kamu gunakan untuk merawat pasanganmu. Bagi saya kebahagiaan itu di situ. Ya, ke situ ketika kamu sungguh-sungguh membuat menunjukkan kasih, atau teladan dari Paus Fransiskus selalu mengatakan itu ya, kita rela berkorban untuk kasih kepada pasangan gitu. Kemarin tuh saya sempat lihat ada potongan klip di TikTok. Jadi kebetulan ini datangnya dari seorang Habib Jafar. Seorang Habib Jafar. Dia itu dalam potongan klipnya menyampaikan, saya itu penasaran kenapa dalam kehidupan umat Kristiani perceraian itu sesuatu yang dilarang gitu. Saya bertanya-tanya sebenarnya apa gitu. Akhirnya dia mencoba mencari baik itu ke pemuka ataupun ke sahabatnya yang seorang Kristiani. Akhirnya dia menemukan jawaban bahwa salah satu hal besar dalam iman kekristenan adalah pengampunan gitu. Jadi kenapa perceraian itu tidak terjadi, sebagaimanapun pelanggaran, kesalahan, apapun yang dilakukan oleh pasangan masing-masing, iman dasar Kristiani adalah pengampunan, seperti yang dilakukan Yesus di atas kayu salib gitu. Jadi based on itulah mungkin kalau kita renungkan, kita hayati, oh iya memang tidak mudah. Prosesnya mungkin akan berdarah-darah untuk pihak yang tersakiti, bahkan mungkin bisa dua-duanya yang tersakiti. Tapi ya pada akhirnya kita semua harus mengampuni pasangan kita. Itu wah, bergiding ngeliat itu coy. Ampun. Dan pengampunan itu sebenarnya juga harus kita lihat sebagai bagian dari hidup perkawinan itu sendiri ya. Jadi kadang orang merasa mungkin itu ego, bertahan, gengsi untuk. Saya mungkin mengatakan begini, setelah pengampunan itu bisa kita lihat ya. Saya selalu bayangkan pengampunan itu adalah Anda menyelamatkan 2 jiwa ketika Anda mengampuni orang itu dan diri pertama sendiri. Kamu menyelamatkan jiwamu dari rongrongan atau kekuasaan dendam dan amarah. Yang kedua, kamu menyelamatkan jiwa orang yang kamu ampuni dari rasa bersalah dan lain sebagainya. Maka itu masuk akal. Ketika Anda mengampuni, itu seperti mempersatukan kembali ya hal-hal yang telah kita hancurkan, membangun kembali hal yang kita rusak. Walaupun mungkin kita butuh waktu, ya. Banyak juga orang misalnya sudah mengampuni, tapi menjadi trauma gitu. Ada yang misalnya ketika ketahuan bahwa pasangannya bercerai, lalu sudah mereka rekonsiliasi, saling terbuka, membuat komitmen baru. Tapi ketika pasangannya pergi ke sana, yang satu jadi gelisah setengah mati gitu kan, mulai telepon atau teks atau. Tapi ini pasangan harus mengerti. Prosesnya mengerti ya Pastor ya. Saya punya pengalaman satu yang bagi saya unik. Ini konsultasi perkawinan waktu di Medan itu,
kalau orang ke tribunal pengadilan gereja, disarankan dulu datang ke komisi keluarga untuk berbicara, hanya untuk melihat mungkin ada satu titik kecil yang masih bisa mempersatukan. Suatu ketika ini kasus besar dan bagi saya membuat kepala saya itu pusing, hampir pecah gitu ya. Kenapa? Seorang suami punya istri dan istri itu selingkuh dengan beberapa. Ya, beberapa. Lalu mereka sudah sepakat cerai gitu. Lalu mereka ke tribunal suruh ke saya. Lalu udah kita bicara bagaimana, ya kami pastor orang dibantu mau cerai. Oh gitu. Kalau mau cerai kalian salah tempat, saya bilang. Saya nggak akan mencerai. Saya nggak di komisi keluarga nggak. Kalau kita mau bicara, masih ada nggak yang bisa mempersatukan? Kita bicara, akhirnya ketemu. Mereka bertemu dalam keprihatinan tentang anak. Rupanya dua-duanya sangat mencintai anak. Lalu mereka tidak tega atau masih sulit untuk memutuskan karena anak, ya kan? Mereka tidak mau anak menjadi benar-benar korban. Lalu udah kita bicara segala macam. Setelah proses yang lama 3 kali pertemuan, akhirnya kita tiba pada rekonsiliasi, saling mendoakan. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, hanya saya di depan, saya memulai dengan doa tentang pasangan ini Tuhan. Lalu mereka sudah terbuka segala-galanya sudah, dan sudah ada komitmen. Lalu mereka saling mendoakan seperti tadi. Itu amarah masih ada, tapi mulai berusaha mendoakan. Itu bagi saya itu rahmat besar. Setelah beberapa hari saya mendengar mereka mengundang pastor ke rumah. Lalu mereka membuat pembaharuan janji perkawinan. Wow. Nah, ini lihat kekuatan dari pengampunan gitu ya. Walaupun misalnya setelah itu masih di teks, pastor suami saya masih tiap saat periksa handphone saya. Loh, saya bilang kamu sudah berjanji setia, buka handphone, membiarkan dia melihat setiap saat, karena perlahan-lahan Anda harus belajar lagi untuk membuat yang satu nyaman dengan yang satu. Trustnya harus terbangun lagi nih. Dan itu tidak bantas begitu katakan saya mengampuni kamu semua selesai, enggak. Kita masih harus butuh membuktikan, ya butuh lagi untuk memulai percakapan yang baik, butuh lagi untuk membangun trust gitu ya, agar dia percaya, saya pergi dia percaya misalnya. Hal seperti ini gitu. Dan syukur nampaknya sekarang mereka masih oke. Itu dari kasus 8 tahun lalu. Oh, oke. Itu. Jadi ini pengampunan benar itu. Betul. Keberanian. Dan ingat, perpisahan yang diizinkan oleh Gereja Katolik hanya anulasi. Itu pun setelah proses pembuktian bahwa ternyata ada kesalahan. Ya, kesalahan. Di luar itu memang kalau pastor kami mau cerai, nggak bisa. Nggak bisa. Lu kalau mau pembaharuan janji nikah boleh. Mau pemberkatan rumah boleh. Mau cerai tidak bisa. Tidak semudah itu, Ferguson. Banyak banget yang kita harus gali masalah keluarga nih, kayaknya nggak cuma 1-2. KDRT kita belum bahas sampai dalam, ya kan? Walaupun pernah dulu ya. Pernah, tapi nggak pernah sampai dalam gitu. Terus lalu juga masalah kursus persiapan pernikahan juga kita belum bahas sampai dalam. Nanti mungkin Pastor Kosman lagi barangkali episode sendiri ya. Nah, karena gini, buat klien-klien gue ini Son ya, banyak yang pastor banyak sekali, ada yang bilang aduh ribet nih Katolik, aduh. Nanti kita bahas semuanya itu ya. Siapkan tanggalnya dan waktunya ya pastor ya. Kalau gitu mungkin buat closing statement pastor dengan tema keluarga bahagia, keluarga Katolik bahagia, apa yang mau disampaikan pastor? Bagi saya yang paling utama adalah syukuri ya apa yang ada dalam keluargamu, anak-anakmu dengan segala kekurangan dan kelebihannya, pasanganmu dengan segala kerapuhan dan juga kekuatannya ya. Ketika kamu bisa mensyukuri apa yang ada, maka di sana kamu akan melihat juga betapa Tuhan hadir dalam perjalananmu. Ya, jangan fokus kepada yang negatif. Tapi lihat juga banyak hal yang baik, rahmat dalam keluarga. Itu membuat kita menjadi kuat untuk meneruskan. Ya. Thank you nih Pastor Kosman buat waktunya. Terima kasih banyak. Akan ada episode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tunggu aja. Tapi kayaknya jadi lari ya. Dari Komsos bicara. Kenapa? Jadi gini, karena kalau misalkan kita kasih contoh yang baik, mudah-mudahan hasilnya juga baik gitu. Aku nggak bisa kasih contoh soalnya. Kan maksudnya minimal kasih contoh apa? Kasih contoh nih ketua Komsos ini datang nih. Romo-romo lain, come on, ditunggu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga boleh jadi pencerahan buat kita semua, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Rumah Noni pamit. Bye-bye. Terima kasih.